Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu? Salam buat ayah bunda juga di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam limpahan kasih karunia Allah Bapa dan dalam keadaan yang sehat selalu. Amin. Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, mohon maaf, mohon izin juga saya Pak Agustinus BO Muda mewakili teman-teman dari Satgas Covid dan juga Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru SD Kristen Manahan akan menyampaikan SOP protokol kesehatan karena kita akan masuki pembelajaran tatap muka terbatas. Maka kami menyampaikan SOP protokol kesehatan ini, semoga kita semua warga SD Kristen Manahan dapat menerapkannya dan menjadi kebiasaan baru. Secara singkat saja akan kami sampaikan. Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak yang luar biasa, yang pertama yaitu kami sampaikan tentang protokol kesehatan sarana dan prasarana. Bapak Ibu, di sekolah kami, di sekolah kita ya, itu kita sudah menyiapkan juga untuk sosialisasi pencegahan COVID, yaitu dalam bentuk banner, text banner yang dipasang di beberapa tempat di lingkungan sekolah, yang meminta kita untuk tetap taat dan patuh dengan prokes. Dan yang kedua, di sekolah kita itu sudah tersedia termogan untuk melakukan screening. Kemudian juga yang ketiga, sudah tersedia wastafel, tempat cuci tangan di halaman, kemudian di lantai 2 di gedung baru, di gedung lama, dan juga di lantai 3. Artinya kita sudah menyediakan wastafel lengkap dengan air mengalir, kemudian sabun cair, dan juga tisu serta tempat sampah. Saya mohon untuk nanti anak-anak bisa menggunakannya dengan baik. Yang keempat, kita juga menyediakan disinfektan untuk bisa membersihkan sekolah kita dan juga ruangan-ruangannya, dan kita lakukan penyemprotan secara periodik. Yang kelima, juga kita menyediakan masker cadangan bagi seluruh warga yang membutuhkan. Dan yang keenam, kita akan mengoptimalisasi fungsi UKS dan pelengkapannya, dan juga kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman tenaga kesehatan di Puskesmas Manahan untuk bisa membantu jika ada beberapa kasus yang berbeda. Kemudian yang ketujuh, dengan menerapkan prokes, maka nanti di dalam kelas kita akan mengatur jaraknya 1 hingga 1,5 meter. Kemudian kita juga menyediakan alat ibadah yang digunakan secara umum. Dan juga yang kesembilan, di setiap sarana prasarana yang digunakan dalam pembelajaran, nanti akan dilakukan penyemprotan disinfektan secara periodik. Ini adalah protokol kesehatan Sarpras yang kita sediakan, dan semoga saja sangat bisa membantu kita dalam menerapkan new normal. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, berikutnya kami sampaikan tentang protokol bagi anak-anak kita ketika akan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Kita berharap tetap bisa diterapkan bersama. Yang pertama, kita mohon supaya orang tua melakukan screening dulu. Artinya memang betul mengetahui kondisi kesehatan anak. Jika suhu badannya demam atau batuk pilek, sebaiknya mungkin tidak usah ke sekolah dulu. Yang kedua, kita mohon kepada ayah bunda untuk bisa memastikan siswa masuk sesuai dengan jadwal yang diberikan. Yang ketiga, sarapan dulu di rumah. Dan jika memang mau membawa bekal, silakan membawa bekal dari rumah. Yang keempat, kita minta untuk tetap mempersiapkan APD, bisa hand sanitizer, masker, kemudian tisu, menjadi alat pribadi kita di new normal ya. Untuk face shield itu nanti akan diberikan di sekolah anak-anak. Jadi sekolah sudah menyediakan untuk semua siswa SD Kristen Manahan. Yang keenam, pakaian yang digunakan selalu dalam kondisi yang bersih. Artinya kita membiasakan diri hidup sehat. PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketujuh,
Jika menggunakan kendaraan roda 2, sebaiknya milik pribadi. Dan kalaupun berboncengan, sebaiknya dalam satu keluarga. Dan bukan ojol Bapak Ibu, karena kita berharap supaya kita patuh dengan peraturan yang ditetapkan. Solo masih di PPKM 3 kalau tidak salah ya. Nomor 8, dari rumah menuju ke sekolah tidak mampir ke mana-mana. Jadi memang betul disiapkan dulu pada malamnya, dan setelah sudah mulai siap berangkat dengan APD lengkap, masker, hand sanitizer, kemudian tisu, bekal makan gitu, langsung berangkat ke sekolah. Jangan mampir-mampir dulu ya. Kemudian yang ke-9, nanti sampai di sekolah, secara protokolnya nanti akan kita lakukan screening, dan juga nanti dari teman-teman Satgas akan mencatat suhu tubuh dari setiap anak. Kemudian yang ke-10, kami mohon pengantar ayah bunda misalnya itu nanti berhenti di drop zone atau di sekitarnya sesuai dengan simulasi yang sudah kami buat. Kemudian kami berharap untuk tidak berkerumun. Berikutnya kami sampaikan tentang protokol kesehatan masuk ke kawasan kelas dan sekolah. Jadi yang pertama kami ulang kembali, siswa memastikan masuk sekolah sesuai jadwal. Kemudian yang kedua, orang tua menunggu proses screening dan memastikan bahwa putra-putrinya lolos. Maka nanti ketika kami tes suhu tubuh, mohon untuk ayah bunda memastikan dulu. Jangan buru-buru meninggalkan tempat drop zone atau di sekitar area drop zone. Nanti melihat kode dari teman-teman Satgas, jika ternyata screeningnya lolos, maka kami beri kode, ayah bunda bisa langsung pergi. Jika tidak, maka mungkin menanti sebentar untuk kami lakukan pengecekan berikutnya. Poin ketiga, jika siswa dinyatakan tidak lolos, maka kami mohon kepada ayah bunda untuk bisa mengambil kembali putra atau ayah Anda tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di rumah atau di rumah sakit. Seperti yang di video simulasi sudah jelas sekali, nanti screeningnya lakukan 2 kali. Ketika tinggi suhunya maka disuruh tunggu dulu, setelah itu di screening lagi dan ternyata masih tinggi, maka kita mohon supaya dibawa pulang ke rumah atau diperiksakan ke tempat untuk berobat oleh ayah bunda sendiri. Dan yang keempat, kita berharap anak-anak sudah membiasakan diri untuk antri dan juga menjaga jarak. Nah, sekarang kita minta sudah bisa antri tapi sekarang pakai jaga jarak. Jika memang nanti terjadi penumpukan ketika mau masuk. Kemudian untuk siswa, nanti untuk perlengkapan APD kita akan memastikan paling tidak itu maskernya. Untuk face shield nanti kita menyediakan dari sekolah untuk anak-anak bisa dibawa pulang. Hand sanitizer itu nanti sudah dibawa sendiri oleh anak-anak. Kemudian kita juga akan tes suhu tubuhnya. Bagi siswa yang nyatakan lolos, langsung menuju ke kelas masing-masing dengan memperhatikan denah. Nanti akan Pak Agus sampaikan denah di simulasi ini seperti apa. Nah, sebelum masuk ke ruangan kelas, siswa wajib mencuci tangan dengan sabun di wastafel yang telah disediakan di sekitar kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, berikutnya itu protokol kesehatan untuk siswa selama berada di sekolah. Di masa simulasi kita berharap untuk penerapan protokol kesehatannya dengan ketat. Jadi ini menjadi pembiasaan buat anak-anak supaya nanti ketika kita sudah masuk di fase 1, fase 2, dan fase 3, semoga pembiasaan ini sudah menjadi karakter bagi anak-anak. Yang pertama, selalu mengenakan masker atau face shield. Kemudian yang kedua, selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak bersentuhan. Kemudian yang ketiga, membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu atau bisa menggunakan hand sanitizer ya. Kemudian yang keempat, melaporkan kepada guru jika merasa sakit atau kurang enak badan. Kemudian yang kelima, mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran di luar kelas. Yang keenam, menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain.
baik secara langsung dan tidak langsung. Kemudian yang ketujuh, makan dan minum bekal sendiri dan lakukan di kelas masing-masing. Dan untuk makan ini, jika nanti memang dilakukan, saat makan tidak terlalu banyak ngobrol ya dengan teman-temannya. Setelah selesai makan, wajib cuci tangan dengan sabun di wastafel, kemudian dengan prinsip jaga jarak jika terjadi antrian. Untuk 9 pelaksanaan ibadah nanti bisa dilaksanakan mandiri. Ini juga jika kita berdoa bersama pun, peralatan yang kita gunakan adalah peralatan kita masing-masing. Dan yang ke-10, perhatikan anak-anak, siswa tidak diperkenankan melakukan pinjam-meminjam alat tulis. Kemudian yang ke-11, perhatikan bel atau kode untuk pelaksanaan rangkaian pembelajaran. Kemudian yang ke-12, aktivitas pinjaman buku di perpus itu dilakukan sesuai dengan prinsip jaga jarak. Namun untuk simulasi, untuk aktivitas pinjaman buku kita tutup dulu. Kemudian yang ke-13, lalu menjaga kebersihan diri, kebersihan ruang kelas dan lingkungan kelas. Yang keempat, siswa tidak melaksanakan kegiatan massal, misalnya upacara dan kegiatan massal lainnya. Kemudian untuk Bapak Ibu guru juga ada protokol kesehatannya. Jadi guru yang mengikuti PTM tidak berstatus kontak erat, suspek probable dan kasus konfirmasi COVID-19 atau juga misalnya isoman. Jadi nanti guru dapat mengikuti PTM sampai terbukti dirinya atau keluarganya negatif COVID-19. Yang kedua, guru dalam kondisi sehat. Jadi tidak batuk pilek, suhunya normal gitu ya. Kemudian yang ketiga, guru hadir terlebih dahulu di kelas dan mengawasi siswa untuk tetap menerapkan prokes. Jadi saat anak-anak masuk, guru sudah hadir di kelas. Salam sapanya tidak perlu bersentuhan. Yang keempat, selalu mengenakan masker atau face shield dan juga guru nanti menggunakan sarung tangan anak-anak. Yang kelima, selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak bersentuhan. Nomor 6, guru pun akan membiasakan cuci tangan dengan air mengalir. Dan yang ketujuh, melaporkan kepada kepala sekolah jika merasa sakit atau kurang enak badan. Yang kedelapan, selama jam istirahat, guru tetap berada di dalam ruangan atau di kantor. Yang kesembilan, selama mengajar di kelas, guru tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak berkeliling mendekati siswa. Dan yang terakhir, guru tetap di kelas, membantu alur keluar saat pulang hingga semua siswa telah pulang. Jadi, seperti itu Bapak Ibu, untuk pengawasan di kelas pun nanti dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju rumah. Jadi tadi mulai masuk, kemudian pembelajarannya, dan sekarang pulangnya bagaimana? Yang pertama, orang tua memastikan jadwal penjemputan sehingga siswa tidak berkerumun untuk menunggu penjemputan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa nanti anak-anak tetap di kelas Bapak Ibu dan nanti akan kami panggil baru mereka boleh keluar. Jadi kami yakin tidak akan terjadi penjemputan yang berkerumun di kelas. Yang mungkin berkerumun malah yang di luar, artinya ayah dan bunda mungkin. Semoga tidak. Nomor 2, selesai jam sekolah siswa menunggu namanya dipanggil oleh tim Satgas. Setelah itu langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing. Kita berharap supaya Bapak Ibu dan anak-anak bisa bekerjasama. Jadi nanti benar-benar setelah selesai dari sekolah langsung pulang ke rumah. Nah, pada saat penjemputan yang ketiga, orang tua menunjukkan kartu nama dan kelas yang digunakan oleh Satgas untuk memanggil nama siswa tersebut. Jadi Bapak Ibu nanti membuat nama dengan menggunakan kertas yang kuarto atau F4 folio. Kemudian Bapak Ibu dan juga anak-anak tetap mengenakan masker. Jika menggunakan kendaraan roda 2 milik pribadi atau keluarga berboncengan dalam satu keluarga, tidak menggunakan ojol. Kemudian nomor 6, sampai di rumah langsung berganti pakaian dan mandi atau bersih diri. Nomor 7, tidak berkumpul dan melakukan kontak fisik dengan keluarga sebelum mandi. Dan yang 8, menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi untuk memperkuat imunitas tubuh bagi anak-anak dan juga kita semua.
Nah, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, tadi itu adalah protokol kesehatan SOP yang coba kami bikin. Sekarang kita masuk ke rencana pelaksanaan PTM terbatas yang saat ini kita masih pada kategori simulasi. Bapak Ibu kemarin sudah mendapat edaran seperti ini. Di sini sudah disampaikan bahwa pemberitahuan simulasi PTM. Kita akan melaksanakan simulasinya pada hari Kamis 23 hingga 29. Karena mengingat kondisi sekolah yang baru selesai melaksanakan renovasi dan juga di jalur lambat itu juga sedang dilaksanakan perbaikan dan pengaspalan jalan. Maka yang seharusnya kita lakukan pada tanggal 20 menurut nota dinas, kita undur di tanggal 23 hari Kamis besok. Nah, Bapak Ibu, dari pemberitahuan kemarin jadwal simulasinya seperti ini. Ini adalah sasarannya kelas 4, 5, dan 6. Untuk besok yaitu kelas 6 terlebih dahulu pada siswa nomor ganjil. Nah, kita berharap nanti Bapak Ibu pada anak-anak yang siswa kelas 6 nomor ganjil untuk bisa mempersiapkan diri, kita bisa ketemu hari besok. Simulasinya kita akan mulai dari pukul 7.30 hingga 9.30. Yang ketiga, siswa wajib menaati protokol kesehatan, jadi masker tetap, bawa hand sanitizer, tidak berjabat tangan, dan menjaga jarak. Orang tua melakukan antar dan jemput anak sekolah. Kemudian 5, siswa wajib membawa bekal makan dan minum sendiri. Yang keenam, siswa mengikuti simulasi pelajaran tatap muka dengan memakai seragam sekolah. Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, untuk PTM ini juga kita sudah menyertakan lembar surat pernyataan, dan silakan Bapak Ibu boleh mengisi dan kemudian diserahkan kepada siswa atau anak-anak supaya nanti dikumpulkan kepada wali kelas pada saat anak-anak hadir di sekolah. Jadi untuk anak kelas 6 kami berharap besok surat pernyataannya sudah bisa diberikan. Nah, Bapak Ibu, untuk alur masuk dan pulang yang pada simulasi kami atur seperti ini. Karena sasarannya kelas 4, 5, dan 6 dengan sistem ganjil dan genap, maka kita membutuhkan 4 ruangan. Nanti yang kelas A yang di sini, ini untuk paralel A, kelas 6. Kemudian nanti kelas 5 juga di sini, kelas 4 juga di sini yang paralel A. Kemudian yang ini untuk yang paralel B, kelas 6, 5, 4 yang B. Yang ini adalah paralel C, 6, 5, dan 4. Kemudian yang ini adalah paralel D. Nah, nanti dari mulai drop zone atau daerah untuk antar jemput itu di pintu utama dari sini. Nanti Bapak Ibu tidak boleh masuk, hanya dari sini saja. Kemudian kita akan screening di sini, kemudian anak masuk, cuci tangan, salam sapa tanpa bersentuhan, kemudian masuk. Nah, ketika dia paralel A, maka jalurnya ke sini. Ketika dia paralel B, naik, kemudian dia ke sini. Ini naik juga ya Bapak Ibu, ke lantai 2. Ketika dia paralel C, maka dia belok ke kiri, naik terus ke kiri, paling ujung, dekat dengan dekat dengan perpus, dekat dengan perpus. Dan yang terakhir di paralel D, dia di sini. Jadi ini lantai bawah, halaman, terus naik, tangga, belok, kemudian di sini. Nah, ini kami sampaikan jalur drop zone dan penjemputan di pintu utama di sebelah sini Bapak Ibu. Kemudian saat penjemputan akan dipanggil oleh Satgas, nanti akan ada Satgas di sini yang mengamati orang tua yang membawa tanda nama. Di sekitar sini tidak apa-apa, yang penting terbaca oleh Satgas nih. Nanti namanya kami panggil dan sudah sentral di ruangan-ruangan, jadi nanti tetap terdengar. Dan di dalam sudah ada Bapak Ibu guru yang bersama dengan anak-anak akan mengarahkan alur keluar dari putra-putri anak-anak yang ada di sekolah, putra-putri Bapak Ibu. Jadi misalnya nanti dipanggil namanya Boni, maka misalnya Boni 5A, maka nanti di sini Boni bisa langsung keluar, salam sapa, kemudian melewati jalur ini dengan tetap menjaga jarak, kemudian keluar ke sini. Dan ketika Boni sudah kelihatan, maka nanti ayah bunda bisa langsung memberi kode kepada Boni, kemudian bisa langsung
pulang ke rumah. Demikian juga yang di daerah sini. Nanti ketika sudah keluar, namanya dipanggil, maka melewati sini tetap menjaga jarak, kemudian keluar. Demikian juga yang di sini. Nanti kita akan memanggil nama itu berdasarkan yang hadir. Jadi yang hadir yang kita panggil lebih dulu atau ada di sekitaran yang bisa dibaca namanya. Dengan mengatur durasi supaya nanti tidak terjadi kerumunan ketika mereka berjalan. Kemudian Bapak Ibu, face shield kita sediakan di sekolah, nah itu nanti akan dibawa pulang oleh anak-anak. Kami kira mungkin itu untuk alur masuk dan pulang selama simulasi. Ini kita masih bicara simulasi, belum ke fase-fase. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan tetap kami sampaikan. Nah, Bapak Ibu, jika mengalami kendala, baik anak tidak bisa hadir atau juga ketika penjemputan masih terlambat, nanti silakan disampaikan kepada guru yang bersangkutan. Guru yang bersangkutan sesuai dengan kelasnya masing-masing, supaya nanti dari guru sendiri sudah bisa mengatur dan mendapat info kepastian bahwa anak akan dijemput jam berapa. Terima kasih. Kami kira cukup sekian yang kami bisa sampaikan. Hati yang gembira dan disiplin terhadap protokol kesehatan adalah kunci utama kita memerangi COVID-19. Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak, kami mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang atau tidak berkenan. Salam sehat selalu dari kami, Bapak Ibu Guru di SD Kisan Manahan, kepada Bapak Ibu Guru Bapak Ibu orang tua wali murid dan juga anak-anak yang terkasih. Anak yang luar biasa, anak yang hebat. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.